Iya, minasang, kembali lagi dengan saya dengan Rahan Herlambang. Oke, minasang, sekarang saya akan menjelaskan bunga-bunga dari Yanto Sensei pada tanggal 27 Januari. Ya, langsung aja minasang, jangan lama-lama. Ini karena saya baru makan ya, full energi sih ini mah. Langsung aja minasang. Yang pertama itu ada bungkai dari Teiro Aidani. Itu Teiro Aidani itu diartikan selama sedang. Jadi itu kayak kita itu melakukan selama yang sedang kita dilakukan dalam aktivitas. Nah, seperti itu minasang. Contoh bungkainya langsung aja minasang. Kerasude benkyo steiro aidani sutto gohan otabemas. Nah, contohnya gini. Selama sedang belajar di kelas, akan tetap makan nasi, akan terus makan nasi. Nah, itu minasang, kayak itu aktivitas yang terus kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan selama yang sedang kita dilakukan. Nah, seperti itu minasang contohnya. Lanjut aja ke bungkai selanjutnya minasang, jangan lama-lama. Selanjutnya ada bungkai atau de atau atowa. Itu diartikan nanti atau selanjutnya atau setelah minasang. Nah, bisa juga diartikan lalu, nantinya. Nah, ini bisa juga diartikan nantinya karena ininya juga imbuhannya minasang. Nah, ini aslinya minasang atau itu bisa menggunakan partikan atau de, atau wa, atau ni. Nah, bisa semua aslinya minasang. Cuman kadang ya itu cocok-cocokan minasang dalam bentuk kalimatnya. Kadang itu wa juga cocoknya di nantinya, bisa juga cocoknya di selanjutnya. Kalau ini itu cocoknya di lalu. Seperti itu minasang. Tapi sedangkan untuk atau de itu cocok di semuanya. Nah, seperti itu minasang. Bisa menggunakan partikan selain de. Pokoknya ya minasang. Nah, contoh Sorupin sang no uchi de asonda atau de Sorusan no ryoshin ni ai tai desu. Nah, bermain di rumah Sorupin lalu ingin bertemu kepada orang tuanya. Nah, itu minasang. Jadi contohnya dalam konteks atau de-nya ini lalu. Nah, dalam konteks ini lalu minasang. Nah, ini bisa menggunakan atau de lalu. Nah, seperti itu minasang. Nah, contoh lainnya lagi minasang. Resultan de tabeta atau wa. Nah, ini menggunakan atau wa. Sorobin sang to benkyo shimasu. Setelah makan di restoran akan belajar bersama saudara Sapin. Nah, seperti itu minasang. Jadi di sini wa ini juga bisa diartikan setelahnya, setelah. Seperti itu minasang. Lanjut lagi minasang ke bungkai yang ini minasang. Jadi saya akan gabungkan aja ya. Untuk bungkai yang atau ini kan atau lagi. Nah, lagi atau sisa atau tinggal. Nah, atau di sini itu diartikan lagi dan sisa atau tinggal. Jadi itu kayak jangka dalam satuan atau kalau di sini itu takaran minasang, satuan takaran dan lama waktu. Takaran itu contohnya kayak coto, sugu, koshi lah, tokidoki lah. Nah, seperti itu minasang contohnya. Dan lama waktu ya minasang. Nah, di sini contohnya minasang. Nah, ini saya menggunakan lama waktu ya minasang. Isukang atau nanti sisa nih sisa selama 1 minggu lagi. Nah, isukang atau dayo sisa selama 1 minggu lagi loh. Nah, seperti itu minasang. Contoh lagi ya sudah. Jadi itu kayak ini laginya itu tersisa dalam waktu. Seperti itu minasang. Bukan tinggal tempat tinggal ya, tetapi tinggal tersisa. Seperti itu minasang. Lanjut lagi ke mata. Nah, ini berbeda ya minasang. Jika ini laginya itu kayak tersisa, waktu yang tersisa. Seperti itu minasang. Tetapi jika yang menggunakan mata itu aktivitas yang berulang minasang. Nih contohnya, yang dilakukan lebih dari 1 kali suatu kegiatan.
Nah, seperti itu minasang, kayak hari ini akan hari ini nih belajar, besok juga akan belajar. Nah, bisa juga menggunakan mata. Kayak kayak contoh nih di seperti minasang kan sering nih dengan mata raisu, mata asta. Nah, itu diartikan kayak besok lagi sampai besok lagi. Nah, seperti itu minasang. Contohnya nih saya bikin ini sendiri. Kyukei shite mata nihongo benkyou shimasu, akan belajar bahasa Jepang lagi setelah istirahat. Nah, itu kayak kita akan melakukan sesuatu kegiatan, tapi kita akan istirahat dulu nih, terus ngelakuin lagi. Nah, seperti itu minasang yang dimaksud aktivitas berulang. Nah, lanjut lagi minasang yang mo. Nah, kalau mo ini bebas minasang, bisa untuk keduanya. Tetapi ini harus hati-hati ya minasang, karena di sini juga sering tertukar ya minasang, kayak mo sugu, mo chotto, cok moto, mau cotto mate nih, kayak sudah tunggu sebentar. Harusnya itu kayak mau sugu, sebentar lagi. Nah, dalam konteks sebentar laginya itu minasang, itu kayak kita itu kayak mau menyelesaikannya, kayak berlangsung. Sugu kan berlangsung, itu kayak mau sugu, sebentar lagi. Dalam kita itu lagi mengerjakan lalu akan menyelesaikannya dalam waktu cepat. Nah, seperti itu minasang. Kalau sedangkan mau cotto, nah itu berbeda lagi minasang. Jadi itu penggunaan mo itu harus hati-hati ya minasang. Jangan sampai kita menyalahkan artinya. Contoh, mau ichimai da ya, satu lembar lagi. Atau mau tabeta. Nah, mau ini juga bisa digunakan dengan menggunakan kata kerja, sama kayak yang mata juga bisa menggunakan kata kerja kayak yang ini tadi. Kata kerja atau keterangan menggunakan satuan atau takaran atau lama waktu juga bisa. Sama juga ini juga bisa. Mau tabeta da yo, sudah makan loh tadi. Saki mau tabeta, tadi sudah makan. Bisa juga tataima mo tapeta tokoro desu. Nah, itu menggunakan yang bungkai tokoro, yang baru saja. Nah, seperti itu minasang. Nah, konteks negatif dari coto, nah saya jelaskan nih. Konteks negatif dari coto itu harusnya untuk ininya sama, coto dan coto, tetapi perbedaannya itu di nada minasang. Kayak contoh, coto itu dalam bentuk negatif, sedangkan untuk coto mateneh, tunggu sebentar ya. Kalau sedangkan coto itu bentuk maaf, tidak bisa, tidak boleh. Nah, seperti itu minasang. Jadi berbeda ya minasang. Di sini itu dalam konteks bukan hanya sekedar bacaannya saja, tetapi dalam nada berbicara itu mengaruhi dalam artinya juga minasang. Beda nada, beda arti. Nah, seperti itu intinya minasang. Lanjut lagi minasang, jangan lama-lama, saya juga ngomongnya nge-rap ini memang. Lanjut lagi minasang, bentuk yang bungkai 101 sampai 103. Nah, di sini menggunakan ada bungkai tak kotoga arimas dan ru kotoga arimas dan nai kotoga arimas. Di sini minasang, untuk tak kotoga arimas itu diartikan pernah, dan ru kotoga arimas diartikan terkadang, dan nai kotoga arimas diartikan terkadang. Tetapi jika menggunakan ru itu adalah menggunakan kalimat positifnya, sedangkan nai itu digunakan pada kalimat negatifnya. Nah, ini minasang, itu diartikan terkadang atau ada hal. Nih, contohnya minasang. Nah, di sini aslinya itu ada hal. Jadi itu kayak contohnya untuk taya itu ada hal, ada perihal yang telah. Nah, berarti kan itu kayak yang telah kita ketahui. Jadi itu pernah. Nah, itu kenapa ta itu diartikan pernah. Sedangkan untuk ru dan nai itu ada hal yang akan. Ada hal akan. Nah, itu kan kayak terkadang. Seperti itu minasang. Konteksnya itu beda. Ada hal yang tidak. Berarti juga itu pernah, tetapi itu jarang minasang. Nah, itu juga diartikan, itu kenapa ru dan nai itu diartikan terkadang. Tetapi untuk ru itu kalimat positif, kalau yang nai itu bentuk negatif. Nah, seperti itu minasang. Nah, contoh, kokode oyoida kotoga arimas. Pernah berenang di sini loh. Pernah berenang di sini.
Kayak contohnya ada perihal telah berenang di sini, berarti kan pernah. Contoh lagi, hato ryori surokotoga arimas. Ini terkadang memasak bersama ibu. Terkadang ini ada perihal akan memasak bersama ibu, berarti itu terkadang minasang. Yang akan itu terkadang. Sedangkan untuk yang nai itu bentuk negatifnya. Yoru ni benkyou shinai koto ga arimasu. Yoru ni benkyou shinai koto ga arimasu. Nah, di sini itu diartikan terkadang tidak belajar pada malam hari nih. Kayak ada perihal tidak belajar pada malam. Nah, seperti itu minasang. Lanjut lagi minasang ke bentuk yang toki. Nah, di sini dalam bentuk toki minasang. Toki itu digunakan yang diartikan ketika, saat, waktu. Itu ada beberapa arti ya minasang seharusnya. Bisa saat, bisa atau waktu, bisa juga ketika. Nih, di sini untuk toki itu menggunakan futsukai. Futsukai itu ada contohnya nai, tai, ta, dan ru. Nah, itu bentuk perubahannya minasang. Itu bentuk dari futsukai, bentuk biasa. Dan bisa ta toki itu yang masuk ke futsu, dan kata sifat i toki, na toki, dan kata benda no toki. Contohnya minasang. Nah, gampangnya aja minasang ini. Okane ga nai toki. Okane ga nai toki, ketika tidak ada uang, ketika tidak ada. Nai kan diartikan tidak ada. Nah, di sini ya minasang, saya akan menjelaskan langsung aja ya. Untuk yang itu kayaknya nanti aja deh. Saya sudah jelaskan langsung aja, Dis. Jika hanya nai itu diartikan tidak ada, bukan tidak. Karena nai itu bentuk perubahan naiknya dari arimas. Arimas itu bentuk perubahannya itu nai. Berarti itu tidak ada, bukan hanya tidak, tetapi tidak ada. Itu minasang. Lagi minasang, contoh. Himana toki, ketika senggang. Yasumi no toki, yasumi no toki. Sekoto no toki. Nah, seperti itu minasang. Ketika libur, kita belajar. Nah, seperti itu minasang. Lanjut lagi minasang ke bungkai yang mungkin saya sudah menjelaskan semua ya minasang. Ini saya secara singkatnya aja. Karena di sini lumayan simpel, bentuk toki itu lumayan simpel ya minasang. Yang simpel hanya bentuk futsu, terus ditambahkan dengan toki. Itu langsung diartikan saat atau ketika. Seperti itu minasang. Ya gitu lah. Lanjut lagi ke mungkin selanjutnya minasang. Untuk yang nomor 109 sampai ke 108. 8. 109 minasang, 109 sampai 121. Nah, di sini minasang aslinya itu artinya hampir sama semua minasang. Untuk yang bentuk ini, bentuk bentuk i sebaiknya, lebih baik, boleh, atau bisa, tapi dalam bentuk izin yang ini, dalam bentuk izin. Dan to i sebaiknya ini adalah gabungannya. Kalau plus membolehkan, kalau plus itu membolehkan, boleh, sebaiknya. Pokoknya itu kalau bentuknya dalam konteks plus itu diartikan boleh, bisa diartikan sebaiknya, lebih baik. Nah, itu misal tahoga. Ini juga dalam konteks masuk ke tahoga. Itu sama aja ya minasang. Tetapi itu hanya perbedaan seperti bungkai-bungkainya. Padahal itu sama aja minasang. Hanya perubahan karena dalam konteks ini minasang. Nih contoh. Kalau di sini ga ides nih. Ga ides itu diartikan sebaiknya atau boleh, bisa. Bisanya itu dalam izin atau lebih baik. Nah, dalam kalau kan itu ada te, tara, ba, to, dan yang lainnya. Sedangkan untuk bentuk yang i-nya, bentuk i itu kan selain i kan ada nih yang bentuk positifnya yang baik. Kayak tanoshi lah, harusnya suteki juga harusnya bisa kayaknya mah. Karena itu bentuk positif minasang. Kalau bentuk positif kan itu banyak nih. Kayak contoh
Kalau yang negatif kan ada mazui. Harusnya di positif kan juga ada oishi. Itu menurut teori saya sendiri ya, karena belum dijelaskan saya lupa tanya. Kayaknya sih bisa, kayaknya. Tetapi harusnya bisa karena itu dalam konteks bentuk positif. Nah, seperti itu minasang. I bisa yoku, yoroshi. Nih. I yoroshi, dejobu, tekimas, ikemas. Oke juga bisa, doso juga bisa. Pokoknya itu dalam bentuk positif minasang. Itu bisa diartikan sebaiknya, boleh atau yang lainnya, kalau berkenan atau apakah tidak apa-apa. Daijobu itu sama aja minasang. Kayak nih contoh. Nihon ni totoki kutsu o katta hoga ii desho. Ketika pergi ke Jepang sebaiknya membeli sepatu. Nah, kayak bagus kalau sebaiknya lebih baik kalau membeli sepatu ketika pergi ke Jepang. Nah, seperti itu minasang. Contoh lagi untuk yang bentuk ru ya minasang. Ru hoga i atau bisa juga tara i, bisa juga ba i atau ba tanoshimi, bisa te tanoshimi atau tara tanoshimi atau tara yoroshi, tara dejobu, apa te dejobu, te dekimas, itu bisa semua minasang aslinya. Hanya dirubah-rubah, tetapi dalam konteks jika ingin menggunakan yang sebaiknya atau boleh, itu menggunakan yang konteks positif minasang. Jangan sampai yang negatif. Kalau mau memakai sebaiknya nih, kalau pakai mazui kayak dekimaseng, ya itu nggak bisa minasang, nggak cocok. Keluar dari bungkei. Nah, seperti itu minasang. Lanjut lagi minasang untuk yang ru itu kakoniku hoga tanoshi desyo. Contohnya, lebih menyenangkan pergi ke sekolah. Kayak contoh nih, ada teman kita itu nyuruh bolos ke PS nih. Kita bilang aja gini, kakoniku hoga tanoshi desyo. Lebih menyenangkan pergi ke sekolah loh. Nah, seperti itu minasang. Untuk lanjut lagi untuk yang kata benda, untuk enpitsu ga ii desyo. Nah, untuk kata benda sendiri minasang, kenapa saya tidak menggunakan hoga? Karena kata benda itu bisa langsung enggak. Berbeda kayak untuk kata kerja ya minasang. Kata kerja itu harus menggunakan no. Nah, seperti itu minasang, atau menggunakan futsu. Tetapi untuk kata benda sendiri itu langsung aja minasang menggunakan ga i. Nah, enpitsu ga i desyo. Sebaiknya atau lebih baik pensil, sebaiknya pensil. Nah, seperti itu minasang. Jika ingin menggunakan yang boleh atau bisa, ini untuk bentuk yang izin ya minasang. Untuk izin itu hanya menambahkan kalau itu temo i desu yo. Temo i desu ka? Bolehkah? Temo i desu. Boleh. Nah, contoh. Itu ini itte kitara yoroshi desu ka? Kalau berkenan, bolehkah? Atau boleh tidak? Atau boleh, apakah boleh pergi ke toilet? Nah, seperti itu minasang. Lanjut lagi ke bungkai yang selanjutnya minasang. Lanjut lagi yang bentuk-bentuk yang naikei yang 124 sampai nomor 131. Nah, ini adalah bentuk naikei dan zu. Dan naide, zuni, nasini, tanpa, naide kudasai atau naide aja, runa, bentuk kasar, bentuk larangan tapi kasar. Nah ini minasang. Untuk bentuk perubahannya sendiri yang naikei dan zu itu lumayan simpel ya. Untuk vokal i berubah jadi a ditambahkan nai. Kaki mas menjadi kakanai, kayak contoh kiki mas menjadi kikanai. Untuk yang grup 2 tabe mas menjadi tabenai, sime mas menjadi simenai. Untuk grup 3 ini sinai dan kimas menjadi konai. Nah, sedangkan untuk yang grup 1 juga hampir sama ya juga. Ini hanya nai itu diganti shu aja.
kakimas menjadi kakazu, tabemas menjadi tabezu, shimas. Nah, perbedaannya hanya di sini minasang. Di sini. Untuk naikai, shimas itu kan menjadi shinai. Sedangkan untuk yang su itu menjadi seju. Seju. Ingat-ingat ya minasang, seju. Untuk yang konai menjadi kozu. Sama kayak yang ini. Kozu, seju. Nah, itu perbedaan di grup 3-nya yang shimas. Ingat-ingat ya. Sedangkan juga ada yang bentuk tokubetsunya lagi, bentuk yang arimas. Kalau arimas kan itu kan bentuk naigai kan nai. Sedangkan untuk yang zu itu menggunakan nasi. Nasi itu bentuk zu-nya dari arimas. Itu menasang. Untuk kata benda juga. Kata benda itu hanya ditambahkan na. Kata benda nasi. Nah, seperti itu menasang. Contohnya menasang. Yang seperti saya telah jelaskan tadi, untuk nai itu tidak terangan. Nai keizu tidak hanya berada pada shimas tapi seju dan arimas menjadi nasi. Jika hanya nai, ini yang saya jelaskan tadi sudah ya. Lanjut lagi ke bungkai yang naide tanpa. Ini naide juga harusnya sama kayak tadi suni. Nah, ini hampir sama. Naide koma tanpa, yang artinya tanpa terjadi untuk posisi nai. Tetapi jika naide-nya itu pada terakhir, ini ada bentuk perintah jangan. Lah kasar. Ingat, te ketemu langsung titik itu artinya perintah kasar. Lah. Contohnya minasang. Okane o motta naide dekakemashita, pergi tanpa membawa uang. Sedangkan untuk yang ini, okane o mottazu ni dekakemashita, pergi tanpa membawa uang. Itu sama aja ya minasang. Cuman itu hanya beda dalam segi perubahannya aja. Nah, perbedaannya di sini minasang. Untuk yang zu, untuk yang ya nasini. Yasumi nasini dekurudake shikoto aru desu ne. Shikoto suru desu ne. Sebisa mungkin bekerja tanpa libur ya. Nah, seperti itu minasang. Dan untuk yang naide kudasai ini aslinya gampang ya. Okane o motta naide. Okane o motta naide. Atau naide kudasai. Nih, okane o motta naide kudasai. Ini bentuk yang biasanya, ini bentuk yang kasarnya. Tolong jangan membawa uang atau janganlah membawa uang. Seperti itu minasang. Untuk yang runa itu runa gampang ya. Untuk kalimat dilarang atau jangan, ini bentuk kasarnya ya. Kayak hanya menjisokan kata kerja kayak yomu. Yomu kan membaca. Itu tinggal ditambahkan na. Yomu na, jangan minum. Untuk grup 2 taberu na, jangan makan. Nah, seperti itu minasang. Lanjut lagi minasang untuk yang ora 131 minasang. Lanjut lagi minasang untuk yang bentuk yang harus nakareba naranai, nakutewa ikimasen, naito ikimasen, kia, nakia, nakucha, nakutemo ii des. Lanjut aja. Untuk yang bentuk yang ini katakan negatif untuk nai, untuk konteks itu konteksnya itu negatifnya minasang. Untuk tadi kan bentuknya positif. Sekarang itu negatif minasang. Untuk kalau nai itu kan bisa nakute, nakatara, nara, to, wa, wa bisa. Cakja juga bisa masuk ya minasang. Tetapi untuk cakja itu menjadi nakut, karena saya nakutja itu berubah menjadi nakya. Seperti itu minasang. Ini bentuk konteks negatifnya bisa dekimaseng, ikimaseng, dame, coto. Bentuk negatif coto, mazui, yokunai. Ini yang saya maksud kalau di sini bisa mazui, harusnya tadi yang positif bisa oishi. Contoh minasang, tabena kereba naranai, tabena kareba naranai, harus makan. Kenapa ini ketemunya bisa harus? Karena minasang bentuk negatif ketemu negatif itu akan menjadi positif. Itu minasang. Jadi kayak kita kalau tidak makan menjadi makan, berarti itu kan harus minasang. Nah, seperti itu minasang kenapa terbentuknya bungkai harus. Itu minasang. Contoh lagi, tabenakutewa ikemaseng,
tabena kata dame. Nah, situ juga bisa minasang. Harus makan. Tabena ito cotto. Tabena ito cotto. Harus makan, maaf. Nah, itu minasang. Yang bentuk kya. Tabena kya harus makan. Tabena kuca harus makan. Nah, itu minasang. Lanjut lagi minasang untuk yang bentuk nakutemoi des. Bisa menggunakan persis seperti yang tadi minasang yang ini. Tetapi bentuk kalau ini akan menjadi yang bentuk yang ini dulu minasang, bentuk yang negatif. Ini kan nakute untuk masuk yang di sini. Sedangkan untuk konteksnya itu yang positif minasang. Itu kenapa itu bisa menjadi walaupun tidak apa-apa, ketidak pun tidak apa-apa. Dari jobu deh ya. Bisa menggunakan persis seperti itu. Hanya konteksnya itu yang plus. Nah, tabena katara, tabena katat tabena katarat mo ides yo. Kalaupun tidak makan tidak apa-apa. Nah, seperti itu minasang. Untuk sekarang untuk kita selesaikan saja ya minasang. Terima kasih atas hari ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya selesaikan sampai sini. Ya minasang, terima kasihlah untuk waktunya hari ini. Ya, saya selesaikan saja. Saya minta maaf untuk yang sebelumnya, untuk hari ini dan untuk yang kedepannya. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak mata stane.